Selamat pagi Bu Leni dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir kami yang membahas mengenai rantai pasokan PT Unilever Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada saya Christine Veronica. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen retail PT Unilever Indonesia. Dan berikutnya ada teman saya. Nama saya Pascal Remumu, saya akan membahas tentang supply based management dari PT Unilever Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen logistik PT Unilever Indonesia. Perkenalkan, nama saya Eleonora Stefani. Saya akan menjelaskan strategi rantai pasok Unilever Indonesia. Perkenalkan, nama saya Caroline. Saya akan membahas manajemen distribusi PT Unilever. Oke, sebelum memulai presentasi dan membahas mengenai apa yang telah kami lakukan, kami akan bahas terlebih dahulu mengenai profil perusahaan PT Unilever Indonesia itu sendiri. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan fast moving consumer goods sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1933. Unilever Indonesia memproduksi, menjual, dan juga memasarkan barang-barang konsumsi rumah tangga sehari-hari melalui lebih dari 40 brand. Bisnis perusahaan terbagi ke dalam dua divisi utama, yaitu Home and Beauty Personal Care dan Foods and Refreshment. Hingga saat ini, PT Unilever Indonesia memiliki 7 pabrik di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan 2 pabrik di Rungkut, Surabaya. Di sebelah kiri slide, mungkin teman-teman dan Ibu dapat melihat brand-brand yang sangat familiar kita pakai sehari-hari, dan ini semua merupakan hasil produk dari PT Unilever Indonesia. Secara garis besar, alur rantai pasok Unilever Indonesia ini bisa dilihat pada bagian berikut ini, di mana dimulai dari pabrik-pabrik yang udah tadi disebutin sama Christine sebelumnya, yang berjumlah 9 dan juga ada 16 pabrik pemasok. Kemudian produk disalurkan ke pusat distribusi, yang selanjutnya akan dikirim sebagian ke depot gudang dan sebagian lagi ke peritel. Nah, produk yang diserahkan ke peritel kemudian akan langsung disalurkan kepada konsumen. Sementara sebagian lagi yang disalurkan ke depot gudang akan dilanjutkan ke distributor independen, kemudian ke peritel skala kecil, dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya, ruang lingkup kerja rantai pasok Unilever Indonesia itu dimulai dari bagian perencanaan atau planner, kemudian ke manufaktur atau produksi, lalu distribusi atau logistik, dan terakhir ke customer good atau customer development. Nah, divisi perencanaan itu merupakan otak rantai pasok Unilever Indonesia, karena mereka yang merencanakan seluruh aspek dalam rantai pasok. Misalnya mulai dari konsumen melakukan pesanan, kemudian menentukan kuantitas barang yang diproduksi, kemudian menentukan bahan baku yang diperlukan, merencanakan lokasi pembuatan produk, mengembangkan produk, sampai peluncuran produk baru. Nah, di perencanaan ini terdiri dari 3 subdivisi. Yang pertama ada Innovation Planner, Demand Planner, dan Execution Planner. Kalau Innovation Planner itu sebagai perantara antara pemasaran dan rantai pasokan. Jadi ide produk yang datang dari divisi pemasaran itu akan disalurkan kepada Innovation Planner supaya idenya bisa terrealisasi. Nah, kalau misalkan demand planner itu memperkirakan kebutuhan konsumen atas suatu produk, terus dibandingin sama kapasitas produksi dari produk tersebut. Kalau semuanya udah berjalan selaras, semua data dari innovation dan demand planner ini akan disalurkan kepada execution planner. Nah, dia ini yang akan menjadi bagian perantara kepada divisi manufaktur. Kemudian execution planner juga yang akan merencanakan jadwal produksi, lokasi produksi, serta mesin yang digunakan. Kemudian divisi yang kedua itu manufaktur. Kalau manufaktur ini terdiri atas 5 subdivisi, yaitu produksi, engineering, kualitas, R&D, dan safety, health, and environment atau SHE. Nah, kalau misalkan manajemen produksi, itu fokusnya pada alur atau proses pembuatan produk. Kalau engineering, itu dibutuhin kalau misalkan ada perawatan atau inovasi mesin. Kalau misalkan kualitas, itu yang akan ngecek kualitas bahan baku sampai ke produk jadi. Terus juga yang ngurusin registrasi halal dan BPOM. Kemudian kalau R&D, mereka yang melakukan penelitian dan uji coba formulasi baru. Terus kalau SHE, itu yang akan menjaga keselamatan dalam lingkungan pabrik. Nah, divisi selanjutnya itu divisi distribusi atau logistik yang akan
mengatur dan memegang kendali atas operasional gudang supaya nggak terjadi overcapacity atau timbunan produk dan bahan baku. Divisi ini juga yang nentuin gimana produk disalurkan, misalnya nentuin kendaraan yang digunain. Terus yang terakhir ini adalah divisi customer good atau customer development. Mereka ini yang bertugas mengumpulkan seluruh data dari masalah konsumen, termasuk umpan balik yang positif atau negatif. Terus informasi itu disalurin balik lagi ke bagian perencanaan atau planner, tepatnya ke respon planner. Nah, respon planner ini yang akan menyampaikan hal tersebut kepada innovation planner dan innovation planner yang akan memperbaiki produk. Jadi memang alur ruang lingkup kerja rantai pasok ini akan seperti rantai. Oke, boleh next. Nah, fokus utama dari Unilever dalam setiap alur rantai pasoknya itu adalah kualitas dan kepuasan konsumen. Kalau kualitas itu berarti produk yang diterima konsumen itu haruslah produk yang berkualitas. Di Unilever sendiri ada yang namanya quality assurance yang memastikan semua kualitas itu sudah sesuai dengan standar Unilever global, terus juga sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Selain kualitas dari produknya, Unilever itu juga menjaga kualitas terkait dengan limbah lingkungan, sesuai dengan prinsip Unilever sendiri, yaitu keberlanjutan. Terus juga Unilever menerapkan right the first time, dan tidak akan menoleransi sekecil apapun permasalahan di produk, misalnya kardus produk yang terlipat. Nah, fokus kedua adalah kepuasan konsumen. Nah, supaya kepuasan konsumen itu tidak menurun, makanya kualitas itu harus tetap terjaga. Misalkan kalau misalkan ada bencana alam, itu juga operasional pabrik akan berhenti total supaya menjaga produk tetap hygiene dan menyediakan yang namanya safety stock supaya tetap bisa memenuhi permintaan konsumen dan menjaga kepuasannya. Terus sejak tahun 2008 itu Unilever udah menggunakan SAP APO atau System Application and Products in Data Processing, Advanced Planning and Optimization yang mengintegrasikan seluruh data yang diperlukan dalam kegiatan bisnis sehari-hari perusahaan. Nah, terus pada saat pandemi, Unilever itu sempat menghadapi gangguan pasokan, tapi berhasil diatasi dengan bantuan jaringan global Unilever yang memasok material lain. Terus pada tahun kedua pandemi juga Unilever itu mengimplementasikan digitalisasi di seluruh kinerja rantai pasoknya untuk mengatasi keterbatasan ruang gerak karyawan. Oke, boleh dilanjut. Oke, kita akan masuk di bagian yang pertama, itu tentang supply based management. Jadi secara umum ini akan bahas tentang bagaimana sih Unilever ini akan memilih dan mengontrol para supplier dan vendor. Mungkin sebagai pembuka, kita harus pisahkan terlebih dahulu pengertian supplier dan vendor itu sendiri. Jadi supplier itu adalah pihak yang memberikan pasokan faktor produksi untuk produksi produk-produk Unilever, sedangkan vendor itu merupakan pihak ketiga yang membantu pembuatan produk dari Unilever itu sendiri. Karena bisa kita lihat bersama bahwa Unilever itu memiliki demand produk yang sangat banyak dan sangat cepat karena bergerak di kebutuhan rumah tangga. Nah, dalam supply based management ini sendiri dapat dibagi dalam 2 tahap, yaitu pertama tahap seleksi, dan yang kedua adalah tahap kontrol, di saat sudah terpilih supply dan vendor yang memadai. Dan di dalam 2 tahap ini akan kita lihat seberapa besarnya peran tim procurement. Nah, untuk jelasnya bisa kita langsung lihat. Pertama itu di tahap seleksi. Nah, tahap seleksi ini bisa kita lihat ada beberapa kualifikasi yang dibutuhkan oleh para vendor atau supplier. Dari tahap vendor sendiri, beberapa kualifikasi khusus itu antara lain mereka punya align quality, yaitu maksudnya kualitas yang bisa mereka tunjukkan itu sesuai dengan kualitas produk yang dibutuhkan oleh Unilever. Yang kedua adalah past performances. Jadi Unilever akan melihat portofolio mereka atau pabrik ini pernah bekerja sama untuk produk-produk apa sebelumnya, apakah sesuai dengan kebutuhan Unilever. Yang ketiga tentunya kecepatan produksi. Dan yang keempat, nilai yang mereka pegang itu sesuai dengan nilai yang ditunjukkan dari visi misi Unilever itu sendiri.
untuk supplier sendiri, itu sudah dimasukkan atau ditentukan menjadi 12 ketentuan dalam Unilever Responsible Sourcing Policy atau RSP. Nah, RSP ini merupakan regulasi yang berlaku secara global yang dikeluarkan oleh Unilever Global pada tahun 2017. Jadi di dalam regulasi ini telah tertulis setiap ketentuan dasar yang harus dipenuhi sebelum menjadi supplier Unilever dan juga bagaimana cara mereka akan melaporkan dan juga ada guidance atau guidelines yang harus dipenuhi sebagai seorang supplier Unilever. Oke, dan semua tahap seleksi ini itu dilaksanakan oleh tim procurement. Jadi tim procurement yang ada akan menyeleksi dan juga menilai baik vendor ataupun supplier yang ingin menjadi bagian dari tim Unilever itu sendiri. Oke, boleh di next. Nah, ini kita masuk di tahap kontrol. Dan untuk tahap kontrol dari vendor itu sendiri tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan dari pabrik Unilever pada umumnya. Sehingga sekarang kita akan fokus bagaimana sih tahap kontrol yang dilakukan untuk supplier dari Unilever Indonesia. Nah, untuk supplier sendiri itu dibagi dalam tiga program utama, yaitu weekly call, evaluasi bulanan, dan juga perkunjungan ke pabrik supplier. Nah, dari tiga ini dapat dilihat durasinya kalau weekly call dilaksanakan secara mingguan, evaluasi dilaksanakan setiap bulan, dan sedangkan perkunjungan itu tidak memiliki jadwal yang tetap. Nah, dari tugas dan fungsinya sendiri, kita bisa melihat bahwa weekly call ini merupakan program yang cukup krusial bagi tahap kontrol supplier Unilever, karena di tahap inilah akan disampaikan semua kebutuhan dari Unilever, termasuk vendor dan juga kebutuhan dari supplier. Jadi, misalnya Unilever butuh beberapa barang, butuh berapa pasokan untuk minggu itu, akan disampaikan melalui weekly call. Nah, untuk itu, weekly call akan sangat diperhatikan baik dari pihak Unilever maupun pihak suppliernya itu sendiri. Dan tahapan ini lagi-lagi dilaksanakan oleh tim procurement. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika terjadi kendala atau masalah? Nah, itu juga harus disampaikan sebelum weekly call dilaksanakan. Misalnya, di satu supplier terjadi beberapa kendala atau masalah sehingga faktor produksi mereka itu menjadi berkurang dari yang seharusnya. Nah, itu harus disampaikan kepada pihak Unilever sebelum tanggal weekly call, sehingga Unilever bisa membantu dari tahap penjadwalan ataupun melakukan reschedule tentang faktor produksi yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya untuk evaluasi bulanan, sesuai namanya, mereka akan mengecek perkembangan dan evaluasi, dan untuk perkunjungan itu merupakan formalitas untuk fungsi kontrol. Jadi dari supply based management ini dapat dilihat bahwa Unilever sangat-sangat detail dalam memilih dan memilah vendor maupun supplier yang akan menjadi bagian mereka, dan juga mereka tidak lepas tangan. Jadi mereka terus melakukan kontrol dan evaluasi, dan di sini bisa kita lihat bagaimana begitu besarnya peran tim procurement dalam keberhasilan supply based management ini. Oke, boleh dilanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai logistik manajemen pada PT Unilever Indonesia. Nah, logistik sendiri merupakan bagian dari proses supply chain yang merencanakan, mengontrol efisiensi, dan keefektifan aliran, serta beberapa informasi terkait dari titik awal proses hingga barang siap dikonsumsi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, di sini ditunjukkan beberapa lokasi PT Unilever. Nah, lokasi fasilitas dari PT Unilever sendiri terletak pada beberapa kota. Lalu lokasi dari head office PT Unilever banyak yang terletak di beberapa kota pada Pulau Jawa karena Pulau Jawa menjadi lokasi pengembangan industri dibandingkan pulau-pulau lainnya di negara Indonesia. Setelah dari pabrik utama, PT Unilever akan mendistribusikan produk ke 10 depot warehouse yang ada di Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Makassar, dan Manado, yang kemudian akan disalurkan ke distributor di seluruh Indonesia.
PT Unilever sendiri menggunakan 3 jalur transportasi, yaitu melalui jalur laut, jalur darat, dan jalur udara. Biasanya pada jalur laut, PT Unilever menggunakan transportasi kapal untuk daerah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, lalu menggunakan truk dan kereta api untuk jalur darat dan pesawat terbang untuk jalur udara. Lalu kendala dari logistik manajemen sendiri yaitu biaya pengiriman logistik ke daerah timur Indonesia. Next. Selanjutnya mengenai manajemen distribusi, proses pendistribusian produk Unilever sendiri dimulai dari pengiriman barang mentah yang berasal dari pemasok ke masing-masing pabrik Unilever yang berada di beberapa daerah. Setelah mengalami proses produksi, nantinya barang jadi yang diproduksi tersebut secara langsung oleh pabrik Unilever akan disimpan di gudang pabrik masing-masing. Sedangkan barang jadi yang diproduksi oleh vendor akan disimpan di WDC atau West Distribution Center Unilever yang berlokasi di Cikarang, Bekasi Barat. Nah, setelah itu, produk-produk jadi tersebut akan dikirimkan ke depot masing-masing cabang yang terletak di kota-kota besar seperti yang sudah disampaikan oleh Wulan tadi. Adapun jumlah yang dikirimkan terlebih dahulu sudah disesuaikan dengan jumlah permintaan toko-toko retail yang ada di setiap cabang. Produk yang diterima oleh distributor di setiap cabang juga nantinya akan disalurkan kembali ke 2 jenis pasar. Yang pertama adalah pasar modern atau toko-toko retail besar seperti misalnya Alfamart, Indomaret, Carrefour, Giant, atau Hero, dan pasar-pasar tradisional seperti toko kelontong atau toko grosir. Nah, penerimaan bahan baku dari pemasok sendiri dilakukan setiap hari. Untuk menghindari adanya penimbunan produk dan kekurangan stok di gudang, mengingat jumlah produk Unilever yang sangat bervariasi, sekitaran 1.000 stok keeping unit, maka manajemen perencanaan dan logistik akan merencanakan target produksi tersebut dengan menerapkan safety stock berdasarkan minimum order unit. Pemesanan ulang atau reorder akan dilakukan dan disesuaikan sesuai dengan lead time pemenuhan pesanan. Nah, selama proses pendistribusian ini sendiri, untuk tetap mempertahankan kualitas bahan baku maupun produknya, Unilever juga rutin melakukan pengecekan suhu dan juga kelembaban udara sesuai dengan standar MSDS atau Material Safety Data Sheet. Nah, untuk dapat menyampaikan produknya secara tepat waktu kepada konsumen, Unilever ini juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan jasa dan juga third party logistik seperti misalnya DHL atau SAP Express, terutama untuk pengiriman bahan baku yang diproduksi oleh pemasok luar negeri. Misalnya kalau untuk produk es krim Magnum, itu susunya diimpor dari Australia dan bahan coklatnya diimpor dari Belgia. Nah, karena Unilever merupakan perusahaan global raksasa yang juga aktif dalam kegiatan ekspor dan impor, maka penggunaan moda transportasinya juga bervariasi mulai dari darat, laut, dan udara. Bisa dilanjut? Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai manajemen retail PT Unilever Indonesia. Sebelumnya, seperti yang kita mungkin sebagian besar dari kita udah tahu kalau misalnya PT Unilever Indonesia itu merupakan sebuah perusahaan raksasa. Nah, karena mereka merupakan perusahaan besar, mereka bekerja sama dengan retail yang tidak sedikit jumlahnya. Di sini dari berdasarkan info yang kami dapat, PT Unilever Indonesia telah bekerja sama dengan lebih dari 100 retail di seluruh bagian Indonesia. Nah, terus bagaimana sih PT Unilever Indonesia itu bisa memanajemen retail yang sebegitu banyaknya? Nah, ada beberapa poin-poin penting yang disebutkan oleh narasumber mengenai manajemen retail PT Unilever Indonesia. Yang pertama, ada ketentuan tertentu yang dibuat oleh PT Unilever Indonesia untuk bekerja sama dengan retail. Nah, jadi PT Unilever Indonesia hanya akan bekerja sama dengan para retail yang dapat memenuhi jumlah pembelian minimum. Di sini tidak disebutkan berapa jumlah pembelian minimum karena setiap produk tentu saja memiliki minimum order atau minimum purchase yang berbeda-beda. Tetapi intinya adalah untuk retail yang tidak dapat memenuhi jumlah pembelian minimum yang telah ditetapkan oleh PT Unilever Indonesia, maka retail tersebut ditolak bekerja sama dengan PT Unilever Indonesia. Lalu berikutnya adalah poin penting dalam manajemen retail PT Unilever Indonesia. Jadi PT Unilever Indonesia lebih mementingkan sustainability atau ketahanan atau seberapa lama retail tersebut dapat bekerja sama dengan PT Unilever Indonesia dibandingkan dengan kuantitas sesaat.
Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya ada suatu retail yang membeli produk PT Unilever Indonesia dengan kuantitas besar, tapi hanya untuk sekali pembelian. Nah, hal itu tidak lebih didahulukan ketimbang dengan para retail yang membeli dengan kuantitas yang cukup untuk memenuhi jumlah pembelian minimum dalam jangka waktu panjang. Jadi intinya PT Unilever Indonesia lebih mementingkan lebih mementingkan sustainability dibandingkan dengan kuantitas retail itu sendiri. Nah, berikutnya narasumber kemarin juga menjelaskan bahwa ada beberapa kekurangan yang dirasa harus ditingkatkan oleh oleh manajemen retail PT Unilever Indonesia, yaitu sering adanya tambahan pesanan retail yang mendadak. Menurut narasumber kemarin, PT Unilever Indonesia seringkali mendapatkan tambahan pesanan yang sangat mendadak dari retail-retail. Nah, bahkan tambahan pesanan produk itu lebih banyak daripada jumlah yang biasa mereka order. Hal ini membuat pihak yang membawahi mengenai retail ini kelimpungan karena harus menyediakan stok lebih, sementara safety stock yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia tidak cukup untuk memenuhi jumlah pesanan tersebut. Nah, menurut narasumber juga, kiranya ke depannya PT Unilever Indonesia bisa lebih tegas atau memberikan briefing terlebih dahulu kepada para retail yang bekerja sama dengan PT Unilever Indonesia agar memberikan batas waktu maksimum penambahan pesanan retail tersebut, sehingga ada waktu yang dapat disiapkan sehingga PT Unilever Indonesia tidak perlu melakukan delay atau penundaan terhadap pemenuhan pesanan retail tersebut. Nah, untuk sistem manajemen retail sendiri, PT Unilever Indonesia menggunakan sistem push and pull. Seperti namanya, push berarti mendorong. Yang dimaksud mendorong oleh PT Unilever Indonesia di sini adalah ketika mereka mendorong produk yang mereka keluarkan ke pasaran. Jadi mereka yang menawarkan produk-produk mereka ke retail-retail yang ada di Indonesia yang bekerja sama dengan PT Unilever. Nah, lalu mengapa mereka menggunakan sistem ini? Biasanya sistem ini digunakan PT Unilever Indonesia ketika Unilever memproduksi produk-produk baru yang mungkin baru saja muncul di pasaran. Untuk meningkatkan penjualan pertama, mereka melakukan sistem push ini. Sebaliknya, untuk sistem pull atau yang mungkin di bahasa Indonesia akan menarik, artinya adalah PT Unilever Indonesia melakukan sistem seperti pre-order kepada retail-retail yang bekerjasama dengan PT Unilever. Jadi retail tersebut akan melakukan pemesanan terlebih dahulu yang kemudian akan dipenuhi oleh PT Unilever Indonesia sesuai dengan pesanan retail tersebut. Oke, boleh next berikutnya. Manajemen rantai pasok atau supply chain sendiri merupakan serangkaian proses terintegrasi mulai dari pengadaan bahan baku sampai pada pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen akhir, yaitu kita. Nah, sehingga tujuan dari setiap perusahaan sendiri adalah bagaimana mengelola rantai pasok secara efisien, ekonomis, dan juga dapat menyediakan produk kepada konsumennya secara tepat waktu. Nah, dalam manajemen rantai pasoknya, PT Unilever Tbk sendiri ini selalu konsisten untuk menyediakan produk dengan mutu dan kualitas yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia. Mulai dari pemilihan pemasok, vendor, dan juga distributor dengan standar yang ketat untuk menjamin kualitas bahan baku, bagaimana mereka mengelola hubungan yang baik dengan para pemasok, mengimplementasikan metode cross-docking pada distribusinya, dan logistik sehingga meningkatkan efisiensi waktu pengiriman, menghemat tenaga, dan juga biaya pergudangan. Nah, melalui teknologi seperti CAP, APO, dan juga Smart Ops EIO, Unilever sendiri dapat melakukan perencanaan produksi yang matang sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk saran terhadap Unilever sendiri dari kelompok kami adalah teknologi yang telah ditetapkan oleh Unilever sendiri sebenarnya sudah semakin maju di era industri 4.0. Nah, perkembangan teknologi tersebut tentunya memudahkan Unilever untuk memonitor manajemen rantai pasoknya. Tetapi di sisi lain, Unilever seharusnya juga harus memperkuat sistem keamanan agar tidak terjadi penyalahgunaan data baik dari pihak eksternal maupun pihak. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.